soal tentang gelombang transversal kembali. Dua pelampung P dan Q di laut terpisah sejauh 8 meter. Sebuah gelombang ombak menyebabkan pelampung P dan Q berada pada puncak gelombang dengan terpisah oleh satu gelombang. Jika waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari P ke Q adalah 40 detik, tentukan cepat rambat gelombangnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba gambarkan ya. Kita coba buat sketsanya seperti apa. Di sini kan ada pelampung P, kita anggap P di sini. Kemudian satu lagi pelampung Q, di mana jarak antara keduanya itu terpisah sejauh 8 meter. Ya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa jarak antara P dan Q itu terpisah oleh satu bukit gelombang. Nah, ini satu bukit gelombang tuh yang dimaksud adalah yang ini ya. Berarti sudah sesuai nih. Gambaran kita sudah sesuai dengan soal. Kemudian, jika waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari P ke Q adalah 40 detik, tentukan cepat rambat gelombangnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ketika kalian menemukan soal seperti ini sebenarnya soal yang malah lebih mudah dibanding soal tipe yang lainnya. Kenapa? Karena gelombang yang diketahui ya jaraknya dengan waktunya itu sama. Di sini waktunya adalah 40 second atau 40 detik. Oke, nah cepat rambat gelombang atau V, rumusnya kan lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, sebenarnya rumus lambda dikali frekuensi itu rumusnya sama saja dengan jarak per waktu. Nah, kenapa kok bisa jadi jarak per waktu? Nah, sebenarnya lambda itu kan jarak per banyaknya gelombang. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya gelombang per waktu. Sehingga kan ini bisa kita coret ya. Nah, jadi rumusnya adalah jarak per waktu. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, di mana jumlah gelombang antara jarak dan waktu itu sama, maka langsung saja kita masukkan jarak dan waktunya. Oke, jaraknya adalah 8 meter, kemudian waktunya adalah 40 second gitu ya. Sehingga cepat rambat gelombangnya adalah 0,2 meter per second. Oke, jadi untuk soal seperti ini sebenarnya relatif mudah ya teman-teman. Nah, tapi kalau nanti ketemu soal di mana jumlah gelombang antara jarak dan waktu itu berbeda, maka harus kita hitung dulu satu-satu ya. Harus kita hitung dulu satu-satu. Misalkan kita punya gelombang seperti ini. Nah, di sini yang diketahuinya jarak dari sini sampai sini. Nah, ini jaraknya ya, S-nya. Sedangkan waktunya misalkan diketahui dari sini sampai sini. Nah, ini waktunya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka harus kita cari dulu lambdanya berapa, kemudian frekuensinya berapa. Ya. Oke, seperti itu. Jadi, mudah untuk mengerjakan soal tipe seperti ini. Nah, ini soal selanjutnya masih terkait dengan cepat rambat gelombang. Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per second. Frekuensi gelombang tersebut yakni 10 Hz. Hitung panjang gelombangnya. Oke. Pertama-tama kita tentukan dulu apa saja yang diketahui ya. Oke. Di sini kita diberikan informasi sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter. Berarti itu S ya. Jarak kan ya. Jaraknya adalah 2 meter. Dengan kecepatan, nah V-nya kita sudah diberikan, yaitu 20 meter per second. Yang satu lagi nih, yang diketahuinya di sini adalah frekuensi. Frekuensinya adalah 10 Hz. Oke. Nah, yang ditanya
adalah panjang gelombang, berarti lambda. Nah, lambdanya berapa gitu ya? Lambdanya berapa? Oke. Baik. Nah, di sini rumusnya V itu sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Ini rumus awalnya ya, teman-teman ya. Nah, kita tinggal masukkan saja apa saja yang sudah diketahui. Tapi sebelumnya kan yang ditanya adalah lambda, sehingga lambda sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. Ya, jadi frekuensinya kita pindahkan ke bawah, sehingga lambda sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. Nah, lambda itu sama dengan 20 kita bagi dengan frekuensinya 10. Nah, sehingga lambdanya adalah 2. Oke, jadi kita sudah dapat menentukan panjang gelombangnya yaitu 2. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan tambahan ya, pertanyaan tambahan, berapa banyak gelombang? Nah, berapa banyak gelombang? Oke, banyak gelombang itu kan biasanya N ya, simbolnya adalah N. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan seperti ini, maka kita tinggal masukkan ke rumus lambda ya. Lambda atau panjang gelombang sama dengan jarak per jumlah gelombang. Nah, di sini lambdanya adalah 2, jaraknya juga 2. Nah, sehingga kita bisa tentukan banyak gelombangnya. Nah, berarti banyak gelombang adalah 2 dibagi 2. Nah, sehingga banyak gelombangnya ternyata hanya 1. Oke, seperti itu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal tentang gelombang. Oke, baik. Kita akan coba baca dulu soal ini ya. Gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per second. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Oke. Untuk memudahkan kita memahami soal ini, kita akan coba gambar dulu gelombang tersebut ya. Di sini kan kita diberikan informasi bahwa jarak antara dua puncak gelombang adalah 2 meter. Berarti kalau kita gambarkan, nah kurang lebih seperti ini. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, jaraknya di antara dua puncak gelombang yang berdekatan itu adalah 2 meter. Nah, di sini 2 meter. Nah, oke. Berarti kan pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Oke, kita tulis dulu ya. Apa saja sih sebenarnya yang diketahui? Oke. Di sini kita diberikan informasi cepat rambat gelombang, berarti V. V-nya adalah 10 meter per second. Kemudian, jika jarak dua puncak gelombang yang berdekatan, nah itu berarti S ya, jarak. S-nya adalah 2 meter. Nah, pertama, selanjutnya kita tinggal lihat apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi. Yang ditanya adalah periode dan frekuensi ya. Satu frekuensi, dua adalah periode. Jadi sebenarnya kalau kita sudah dapat frekuensi, periode juga gampang karena tinggal kebalikannya aja ya. Nah, untuk mengerjakan ini, kita coba tulis rumus awalnya dulu ya. Rumusnya kan V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, tetapi kita belum punya data lambda atau panjang gelombangnya. Berarti kan kita harus cari dulu lambda atau panjang gelombangnya kan? Di mana tadi lambda rumusnya adalah jarak ya dibagi dengan banyaknya gelombang. Nah, ini jarak antara dua puncak yang berdekatan ini kan sama saja dengan satu gelombang ya. Nah, N ya adalah satu gelombang. Ya, satu gelombang ini kan ada 4 bagian lah ya. Jadi kalau dibuat itu kan sama saja dengan satu bukit dan satu lembah gitu ya. Jadi N-nya satu gelombang. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Sehingga lambda sama dengan 2. Kita bagi dengan panjang gelombangnya 1. Ya udah. Berarti lambdanya adalah 2 meter. Baru deh kita bisa masukkan ke dalam rumus V gitu ya.
Nah, yang ditanyakan frekuensi, berarti frekuensi itu sama dengan V dibagi dengan lambda, ya. Tinggal dibalik saja. Jadi frekuensinya ke bawah, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan, V-nya adalah 10, lambdanya adalah 2. Oke, sehingga kita dapatkan frekuensinya adalah 5 Hz. Selanjutnya, yang ditanya adalah periode. Nah, periode itu adalah 1 per frekuensi. Itu berarti 1/5 ya. Dan 1 dibagi 5 itu adalah 0,2 second. Oke, jadi dari soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensinya adalah 5 Hz, kemudian periodenya adalah 0,2 second.